Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia berubah pikiran dan akan berjuang untuk bisa bersamamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang akan berjuang untuk bisa bersamamu. Seseorang yang sudah merubah pikirannya tentang kamu setelah menyedari yang kamu tidak bisa dia lupakan. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah seseorang ini yang mulai merubah pikirannya tentang kamu? Seseorang yang akan berjuang agar dia bisa bersamamu. Siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang sudah merubah pikirannya dan akan berjuang untuk mendapatkan kamu lagi. Siapakah orang ini? Okey teman-teman, The Thinking Man. Kartu pertama teman-teman mengindikasikan seseorang yang benar-benar sedang berfikir detik ini. Seseorang yang mendapatkan kesedaran, pencerahan bahawa dia perlu bertindak melakukan sesuatu. Nah, dengan kehadiran kartu ini teman-teman The Thinking Man, seolah-olah memberikan saya gambaran orang ini sama ada dia seorang lelaki ataupun wanita seperti baru mendapatkan pencerahan dan benar-benar mendapat ataupun menemukan titik terang dalam hidupnya dan benar-benar seperti mengetahui apa yang dia inginkan. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak dia sedar sebelum ini. Tetapi detik ini setelah mendapatkan pencerahan ini, kesedaran ini, dia menyedari dia perlu mendapatkan kamu kembali. Maka kartu yang pertama ini mengindikasikan seseorang yang benar-benar menggunakan logikanya, pemikirannya yang cukup tajam dan mendapatkan kesedaran bahawa kamu adalah seseorang yang cukup penting di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak dia titik beratkan atau dia fikirkan sebelum ini. Nah, mungkin ada distraction, ada gangguan yang membuatkan dia tidak mendapatkan atau tidak menemukan titik terang ini. Tetapi dengan hadirnya kartu The Thinking Man, saya menangkap seseorang yang mulai berfikir secara serius. Sesuatu yang ingin dipegang, sesuatu yang ingin digapai, seperti di gambar ini sesuatu yang dapat dilihat secara nyata. Dan dia mulai berfikir teman-teman, terpaksa berjuang dan perlu menempuhi segala tantangan yang ada untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Seseorang yang benar-benar mengandalkan logikanya. Kita lihat lagi teman-teman daripada kartu yang pertama ini juga saya menangkap seseorang lelaki atau wanita yang suka mengenakan topi. Dia sangat suka mengenakan topi dari segi pemakaiannya. Orang ini berpenampilan cukup menarik sekali. Middle age person, sama ada sepantaran, atau orang ini mungkin lebih tua dari kamu seperti itu. Okey teman-teman, kartu kedua, walking away. Di sini jelas terlihat hubungan kalian ini beberapa di antara dia sama ada hubungan yang putus nyambung atau orang ini sudah pergi meninggalkan kamu atau sekurang-kurangnya pernah mereject kamu di dalam hubungan ini. Dia mungkin pernah pergi, kemudiannya kembali lagi, atau seseorang yang detik ini telah pergi meninggalkan kamu. Walking away from the relationship sama ada kamu yang pergi meninggalkan, tetapi kerana kartu ini bersebelahan dengan kartu yang pertama ini saya lebih menarik energi C dia yang reject kamu atau pergi meninggalkan kamu. Okey, kartu ketiga. Hubungan kalian ini terlihat dengan jelas merupakan hubungan yang perjalanannya cukup jauh. Perjalanan yang cukup panjang, atau seseorang yang terpaksa pergi dari kamu demi sebuah pekerjaan. Nah, di sini ada yang berpisah kerana pekerjaan, ada yang berpisah kerana hubungan ini sukar untuk diteruskan, dan juga ada beberapa yang lain hubungannya long distance relationship ataupun berjarak jauh. Nah, mungkin tempat tinggal si dia ini sangat jauh daripada tempat tinggal kamu.
orang ini mungkin ya tinggal seperti cukup berjauhan guys. Perlu memakan waktu untuk travelling, untuk bertemu dengan kamu. Tidak kira lah ya, dia mungkin berada di luar kota, di luar pulau, ataupun berada di luar negara. Beberapa di antara dia di sini terpaksa memilih jalan ini kerana pekerjaannya memerlukan dia untuk travelling. Banyak travelling teman-teman. Mungkin pekerjaannya yang memerlukan dia ke sana ke sini ya. Maka untuk menempatkan dirinya di suatu tempat untuk melanjutkan hubungan ini bukanlah perkara yang mudah. Seperti itu ya. Maka dia terpaksa memilih untuk pergi. Di sini teman-teman ada fifth chakra, Archangel Gabriel, Vishuddha ataupun Vishuddhi. Teman-teman, di sini dengan hadirnya kartu ini, teman-teman, saya menangkap ya, hubungan kalian ini lebih ke arah berkomunikasi. Tetapi dengan hadirnya kartu ini detik ini, saya menangkap ada seseorang yang benar-benar ya ingin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu, tetapi dia mungkin menantikan momen yang tepat ya, mungkin kerana dia sedang travelling dan dia akan berjumpa dengan kamu lagi untuk mengungkapkan kebenaran ini. Kebenaran yang sebelum ini tidak berani dia ungkapkan atau sesuatu yang dia sembunyikan. Dengan hadirnya kartu Vishuddha ataupun Vishuddhi ini ya, cakra kelima ini teman-teman ya, throat chakra. Saya menangkap setelah menemukan titik terang dan setelah mendapatkan keberanian untuk mengungkapkan kebenarannya, dia seperti benar-benar ingin mencari cara travelling ke kamu dan mengungkapkan kebenaran ini. Sesuatu yang tidak dia secara terus terang ya mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu sebelum ini. Seperti itu ya. Ada sesuatu yang sama ada dia tahan atau dia sembunyikan. Menanti momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu. Detik ini saya menangkap seperti dia mulai ya menerima ataupun mendapatkan keberanian itu untuk berkomunikasi dengan kamu dengan cara yang lebih percaya diri dan juga seperti ada keyakinan ya. Dan bukan itu saja teman-teman. Di sini saya menangkap juga ya, ketika dia ingin membicarakan sesuatu kepada kamu, detik ini dia seperti menemukan cara yang cukup sensitif. Seperti akan menjaga perasaan kamu dan menyampaikan kebenaran ini dengan cara yang baik. Seperti at the same time ya menjelaskan situasi hubungan kalian. Mengapa dia harus pergi di kala itu. Wow, di sini indecision teman-teman. Beberapa di antara kalian juga ya berdiri dengan seseorang yang berada di persimpangan untuk memilih kamu, pekerjaan atau mungkin ada penglibatan orang lain sebelum kamu. Nah, seperti itu ya. Ada sebuah keputusan yang perlu dia ambil dan dia seperti berada di persimpangan. Maka ini juga mungkin menjelaskan mengapa ya dia terpaksa berfikir panjang dan di kala itu memilih untuk pergi. Kerana keputusan itu belum diambil. Berada di persimpangan untuk memilih. Dan masih belum ya sehingga detik ini memberikan kamu jawapan itu. Jawapan yang kamu inginkan. Nah, ini kartu ini yang bersebelahan dengan Vishuddha ataupun Vishuddhi. Throat chakra. Melambangkannya detik ini seperti memberikan saya gambaran orang ini akan travelling datang mencari kamu dan detik ini seperti sudah membuat keputusan itu dan ingin mengungkapkan kebenaran di hatinya kepada kamu. Yang di mana di kala itu dia masih gagal ya mencapai sebuah keputusan untuk mengungkap kebenaran ini. Tetapi semakin ke sini, saya menangkap dia yang mulai ya mencapai sebuah kata putus dan ingin berterus terang dengan kamu. Maka ini juga sedikit sebanyak menjelaskan mengapa dia berubah pikiran dan akan berjuang agar bisa bersamamu. Keputusan yang sudah diambil. Nah, begitu teman-teman ya. Bottom of the deck, Goddess of the Moon. Saya menangkap teman-teman ketika dia datang nanti, segala keraguan ya akan disingkirkan. Orang yang mengandalkan intuisinya untuk menggerak sebuah perubahan di hubungan kalian. Setelah menimbang-nimbang, berfikir dengan sedalam mungkin, dia mendengarkan intuisinya untuk bertindak. Dan dia merasakan teman-teman, firasat yang dia dapatkan berlandaskan intuisi ini akan terjadi ya sebuah perubahan yang positif di hubungan kalian. Entah mengapa daripada kartu ini juga saya menangkap ya, sebenarnya orang ini sudah lama ingin memperjuangkan kamu. Tetapi seperti ada penundaan, sesuatu yang membuatkan dia tidak bertindak di kala itu dan hanya bertindak sekarang. Maka dengan secara tidak langsung ya menjelaskan kartu di tengah ini. Ini bukan sekadar hubungan baru untuk beberapa di antara kalian, tetapi ini juga merupakan hubungan yang sudah berjalan untuk beberapa waktu.
It's been a process, ya. Hubungan yang sudah berjalan untuk beberapa waktu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini, ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang sudah merubah pikirannya dan akan berjuang agar bisa bersamamu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Rest and rejuvenation. Wow, teman-teman. Ini seperti ya, memberikan saya gambaran setelah begitu lama mendiamkan kamu, ada yang memblokir, ada yang menghilang, ada yang menarik diri, lebih parah lagi ada yang pergi meninggalkan. Dia seperti bukan sekadar menemukan titik terang ya dan pencerahan, tetapi mendapatkan seperti pencerahan di dalam dirinya. Seperti dengan situasi yang tenang seperti ini, dia seperti dapat mencari jawapan yang dicari selama ini, iaitu menemukan kekuatan di hatinya. Setelah pergi dari kamu ya, seperti benar-benar mendiamkan hubungan kalian, dia mendapatkan kekuatan untuk bergerak ke depannya. Apa yang perlu dia lakukan? Energi dia yang seperti semakin hari ya, semakin yakin, semakin percaya diri, mulai mendapatkan ketenangan itu seperti menjumpai sebuah jawapan di dalam hatinya. Apakah yang benar-benar dia inginkan? Nah, teman-teman, hubungan yang jeda tidak semestinya sesuatu yang tidak baik. Ketika diberikan ruang, ini merupakan ruang yang diberikan untuk seseorang mencari jati dirinya. Ketika dalam situasi meditasi yang tenang seperti ini, maka dia mendapatkan kekuatan dan jawapan yang dicari selama ini, sama ada untuk membuat keputusan itu dan mengungkapkan kebenaran kepada kamu. Saya menangkap energi dia yang semakin tenang, semakin tahu apa mahunya. Nah, itu lebih tepat lagi ya, ketika diletakkan kartu ini bersebelahan dengan The Thinking Man. Orang ini benar-benar berfikir detik ini ketimbang ya di kala itu, yang benar-benar membuatkan dia tidak dapat berfikir dengan baik. Tetapi hadirnya kartu ini menunjukkan dia yang benar-benar sudah tahu apa mahunya. Kita lihatkan lagi teman-teman ya, seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini. Seseorang yang sudah menemukan jawapannya. Bagaimanakah pula dari pihak kamu? Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Wow, victory. Nah, ini seperti kejayaan yang kamu raih akhir-akhir ini ya. Kekuatan yang kamu dapatkan untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, kondisi kehidupan kamu, dan kamu meraih sebuah kejayaan bagi membebaskan diri daripada kekangan hubungan yang tidak sihat. Victory ini melambangkan kejayaan, keberhasilan kamu untuk move on. Di sini saya menangkap kalian, ada beberapa di antara kalian di sini ya, yang sudah lama hidup bersendirian, menutup diri, tidak mahu bercinta lagi, atau sekurang-kurangnya dalam diam menantikan si dia ini. Tetapi sementara kamu menantikan dia, kamu berhasil ya untuk menjalankan hidup kamu dengan begitu baik sekali. Walaupun keputusan itu mungkin tidak diberikan kepada kamu, kamu dapat menjalankan hidup kamu selama ini dengan baik. Ada penghasilan yang baik, pendapatan yang bertambah, dan diri kamu yang semakin berhasil, semakin berjaya, semakin mendapatkan kekuatan. Saya juga menangkap di sini ya, beberapa di antara kalian berjaya untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu juga seperti kaget sekali ya, tidak menyangka yang kamu dapat meraih kejayaan yang seperti ini. Benar-benar berhasil berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa dihiraukan oleh si dia. Walaupun kamu mungkin sangat mencintai dia, tetapi kamu berjaya ya ketika ditinggalkan, ketika hubungan kalian terjedah, kamu berjaya menjalankan hari-harimu tanpa orang ini. Menurut saya teman-teman, tidak ada yang lebih berhasil, lebih berjaya ya ketimbang kekuatan yang kamu dapatkan. Ini seperti ya, kamu sepatutnya bangga dengan diri kamu. Tidak menyangka tanpa adanya dia, kamu masih lagi berjaya menambahkan pendapatan kamu, berhasil dalam karier, berjaya menjalankan hari-harimu dengan penuh keberhasilan. Dan beberapa di antara kalian memberikan saya gambaran ya, benar-benar berjaya move on, melupakan orang ini. Walaupun kondisi di kala itu ya cukup menyakitkan.
Maka ini kejayaan yang cukup besar sebenarnya. Berjaya meloloskan diri, berjaya menjalankan hidup kamu tanpa si dia. Beberapa yang lain di sini teman-teman ya, menurut kamu teman-teman, orang ini merupakan kejayaan yang terbesar di dalam hati kamu. Kamu menutup diri, menutup pintu hati kamu dan tidak mahu bercinta lagi. Beberapa yang lain seperti masih tidak dapat membuat keputusan ya, untuk menanti atau melepaskan. Tetapi secara keseluruhan, energi kamu memperlihatkan diri kamu yang berjaya ya, untuk menjalankan hari-harimu tanpa si dia. Angel of Balance. Saya menangkap kamu yang mulai mendapatkan ketenangan jiwa dan mulai berjaya atau berhasil mengimbangi hidup kamu dengan baik, walaupun tanpa adanya dia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan kamu seperti masih seseorang yang berjiwa sederhana, menantikan sebuah pembaikan di depannya nanti. Di sini kamu cukup balance guys. Nah, kita perlu lihat dengan ke arah yang lebih jauh ya teman-teman, ke arah pembacaan hari ini. Siapakah sebenarnya orang ini? Seseorang yang sudah merubah pikirannya dan akan berjuang bermati-matian untuk mendapatkan kamu kembali. Seperti apakah ciri-ciri dia yang sudah merubah pikirannya dan akan berjuang untuk bisa bersama dengan kamu? Siapakah dia sebenarnya? Renewal. Nah, benar ya teman-teman, dia adalah seseorang yang ingin kembali memperjuangkan kamu untuk memperbaharui, renewal hubungan kalian. Maka kartu yang pertama ini ya, walaupun ini adalah ciri-cirinya, sudah terlihat niat di hatinya. Nah, orang ini memiliki niat untuk renewal, memperbaharui hubungan kalian, maka menjelaskan mengapa dia berubah pikiran untuk datang berjuang mendapatkan kamu lagi. Renewal ya, ada niat untuk memperbaharui hubungan kalian. Ciri-ciri yang lainnya. Wow, di sini sayang menyayangi. Sehinggalah detik ini teman-teman, orang ini masih sangat menyayangi kamu. Walaupun ada yang telah pergi ataupun tidak lagi berkomunikasi, mengabari diri kamu ya. Mungkin juga komunikasi di antara kalian sudah semakin mendingin atau semakin putus. Tetapi rasa sayang menyayang itu masih wujud sehinggalah detik ini. Orang ini sangat sayangkan kamu guys. Ini seperti banyak kenangan ya di antara kalian di sini. Kita cuba lihat lagi. Daripada kartu yang kedua ini teman-teman, saya juga menangkap energi seseorang yang penuh dengan kasih sayang. Dia orang yang ingin disayang dan ingin menyayangi kamu. Di sini ada faktor anak guys. Sama ada ini energi mantan kamu, mantan isteri atau suami, jikalau kalian pernah berkongsi anak, sharing anak bersama. Saya menangkap orang ini sangat menyayangi anak-anak kalian. Kerana ada faktor anak di antara kamu dan dia. Ini seperti pengikat kasih, membuatkan dia sukar untuk melepaskan diri ya, daripada menyayangi anak kalian dan kamu di sini. Menjadi pengikat kasih. Nah, tetapi jikalau kamu single, dia single. Saya menangkap mungkin kalian berdua sangat menyukai anak-anak ya, atau ada planning ya yang pernah direncanakan di kala itu untuk bernikah bersama, memiliki anak bersama. Jikalau itu juga tidak ketarik ya, jikalau itu tidak berkaitan, maksud saya di sini mungkin sama ada kamu atau dia yang menyukai anak-anak, atau kamu berdilin dengan seseorang yang ada ciri-ciri keanak-anakan, seseorang yang cukup manja dan ada kalanya a little childish ya, bersikap keanak-anakan dan memberikan kamu seperti gambaran yang dia ini masih belum matang. Begitu teman-teman ya, kita lihat lagi. Di sini teman-teman, saya juga tidak mahu menafikan ya, ada energi pembaharuan yang ingin dia lakukan. Sudah terlihat ya daripada kartu pertama dan kartu ketiga ini. Melakukan pembaharuan di hubungan kalian, maka orang ini merubah pikirannya untuk datang memperjuangkan kamu. Kerana energi di tengah ini ya, kerana masih lagi saling sayang menyayangi. Kita lihat lagi siapakah dia. Wow, teman-teman, di sini dia akan mengalah ya. Seseorang yang keras kepala, egois, tidak mendengarkan kamu, sukar untuk dirubah. Wow, semakin terbukanya kartu-kartu ini ya, terlihat dia akan mengalah dan detik ini ketika mencapai ya usia kematangannya. The thinking man benar-benar berfikir detik ini untuk mengalah, untuk menurunkan keegoannya, menurunkan keras kepalanya untuk menyelamatkan hubungan kalian.
pertunangan. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya ada sedikit energi yang mengindikasikan kalian pernah bertunang. Tetapi mungkin ada yang putus tunang ya, tidak berjaya ke jenjang pernikahan, atau pernah merencanakan sebuah pertunangan ataupun pernikahan ya, tetapi tidak berjaya ke jenjang pertunangan atau pernikahan itu. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kalian, ini mungkin bekas tunangan kamu, mantan tunangan kamu, seperti itu ya, atau pernah merencanakan untuk bertunang atau bernikah tetapi tidak berhasil. Okey, kita lihat lagi teman-teman ya, atau mungkin beberapa di antara dia yang sudah merubah pikirannya untuk datang memperjuangkan kamu ke depannya nanti ya, ketika dia mulai mengalah, akan merencanakan pertunangan dengan kamu. Maka ini juga sedikit sebanyak menjelaskan mengapa dia ingin kembali mendapatkan kamu lagi untuk bertunang dengan kamu. Okey teman-teman, wow, ini mungkin benar ya, kerana akan ada perbincangan ke depannya yang berkaitan dengan sebuah ikatan ya, pertunangan, pernikahan, perlu membawa ini ke arah perbincangan dengan keluarga kalian, keluarga kamu, keluarga dia. Maka ini mungkin menjelaskan ya, kenapa kamu bakalan meraih sebuah victory, kejayaan, keberhasilan dalam hubungan. Kerana orang ini benar-benar telah merubah pikirannya dan akan berjuang agar kalian bisa kembali bersama. Perbincangan ini melibatkan keluarga kalian berdua ya. Sudah pasti teman-teman, untuk bernikah dan bertunang itu ya, perlu membawa perbincangan dengan yang melibatkan ya, ahli keluarga masing-masing. Wow guys, ini kartunya cukup baik sekali ya. Transformasi hubungan. Seseorang yang merubah pikirannya dan akan berjuang untuk mendapatkan kamu, ini bukan sekadar untuk membawa ya hubungan kalian ke level kebahagiaan, tetapi ini benar-benar mentransformasikan hubungan. Orang yang sudah berubah, orang yang mulai insaf, mulai matang dan benar-benar ingin membuktikan kepada kamu hubungan kalian akan bertransformasi. Maka di sini mungkin ya, sebelum kartu-kartu ini terbuka, menjelaskan kamu akan berhasil mendapatkan dia. Kejayaan, victory. Sesuatu yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Okey teman-teman, kita akan tukar kartu ya dan cuba lihatkan lagi ke arah pembacaan hari ini. Apakah yang membuatkan dia merubah pikirannya? Selama ini tidak bertindak, secara tiba-tiba merubah pikirannya. Apakah yang mendorong si dia untuk merubah pikirannya, untuk membawa hubungan kalian ke level kebahagiaan? Kita cuba lihatkan faktor yang mendorong si dia ya. Apakah yang membuatkan dia merubah pikirannya untuk kamu, finally making that decision ya, untuk mendapatkan kamu lagi. Wow teman-teman, Ten of Swords. Saya menangkap energi dia yang sudah mulai berputus asa, atau lebih tepat lagi ya, sudah mulai kelelahan. Mungkin beberapa di antara dia mulai bukan saja menjadi matang, orang yang boleh berfikir dengan baik, ada kesedaran di sini. Sesuatu yang membuatkan dia berada di titik yang paling rendah, ketika dia jatuh seperti ini ya, mewujudkan kesedaran di hati bahawa orang yang sepatutnya dia dapatkan adalah kamu. Ini kesedaran yang benar-benar ya, seperti memberikan dia impak yang cukup besar. Sesuatu yang terjadi kepada si dia sehingga wujud kesedaran ini. Sudah sekian lama tidak berkomunikasi dengan kamu. Kamu tidak mengganggu dia lagi. Dan saya menangkap kehidupannya yang tidak baik-baik sahaja ya, sehingga dia jatuh begini, mungkin dikhianati oleh seseorang, sama ada dikhianati oleh keluarga, pasangan ataupun orang sekitarnya. Sehingga ketika dia jatuh di posisi seperti ini, menyedarkan dia. Kamu lihat ya, ada orang yang terjatuh dengan 10 pedang yang menusuk ke belakangnya dan dia cuba menggapai sesuatu, menggapai kamu lagi. Nah, ini memberikan saya gambaran ya, sudah jatuh tersungkur seperti ini, baru wujud kesedaran bahawa orang yang dia inginkan adalah kamu. Tanpa berkomunikasi dengan kamu selama ini teman-teman, benar-benar menggerakkan hatinya ya, memberikan dia titik terang siapa yang sebenarnya perlu dia perjuangkan. Wow, di sini ada kartu The Chariot.
Saya menangkap seperti seseorang yang mulai ingin mengupayakan sesuatu dengan upaya yang cukup luar biasa. Sebelum ini teman-teman, ada perbezaan di antara kalian. Obstacle membuatkan dia tidak dapat membuat keputusan itu, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Tetapi detik ini dia seperti sudah mulai pasti apa yang dia cari dan dia ingin datang untuk memperbaiki situasi hubungan kalian. Nah, seseorang yang sudah menaiki motosikalnya, ini posisi seperti ini memperlihatkan seseorang yang sudah berada di standby mode, bersedia untuk benar-benar melakukan sebuah tindakan untuk datang mencari kamu lagi. Nah, ini bukan sebarang upaya, tetapi upaya yang benar-benar cukup luar biasa menurut saya ketika hadirnya kartu The Chariot bersebelahan dengan Ten of Swords. Walaupun dalam posisi kelelahan, mungkin beberapa di antara dia merasakan agak terlambat. Tetapi kerana ada keupayaan yang luar biasa seperti ini, dia tetap akan datang memperjuangkan kamu lagi. Jikalau tidak ada mobil, tidak ada kenderaan, motosikal pun jadilah teman-teman, supaya ada pergerakan untuk datang mendapatkan kamu lagi. Di sini dia benar-benar ingin datang tergesa-gesa ingin datang mencari kamu untuk memperbaiki situasi hubungan kalian. Wow, teman-teman. Eight of Swords, ini energi yang cukup berat didampingi dengan kartu di tengah ini The Chariot, didampingi dengan Eight of Swords dan Ten of Swords. Daripada segi pikiran dan hatinya, saya menangkap energi orang ini yang masih lagi dipenjarakan dengan perasaan memikirkan kamu. Orang yang tidak berjaya move on, tidak berjaya memperbaiki kehidupannya, walaupun di kala itu dia yang memilih untuk pergi dari kamu. Ketika dia pergi, membuat keputusan untuk pergi dari kamu, menjedahkan hubungan kalian, menurut kamu, mungkin hidupnya baik-baik sahaja. Tetapi kerana kapasitas ataupun kemampuan, capability si dia ini tidak begitu banyak sebenarnya, maka dia masih lagi berada di kondisi yang serupa, malahan kondisi yang tidak membantu, situasi yang tidak kondusif, yang tidak mendatangkan hasil yang baik walaupun tanpa adanya kamu. Di sini teman-teman, semakin di sini dia mulai berfikir walaupun dia memilih untuk pergi, pikiran dan hatinya masih dikekang dengan memikirkan kamu. Cuma saya menangkap daripada kartu ini teman-teman orangnya mungkin agak sibuk. Saya menangkap dia seorang yang cukup sibuk dari segi pekerjaan. Maka ini sedikit sebanyak menjelaskan mengapakah dia mengambil waktu yang cukup lama untuk datang memperjuangkan kamu. Orangnya cukup sibuk sekali teman-teman, perlu mencari ruang, perlu mencari waktu. Nah, ketika sudah jatuh seperti ini, automatically dengan secara otomatis dapat membuat atau mencari waktu itu untuk kembali memperjuangkan kamu. Jikalau dia tidak jatuh, tidak berada di titik yang paling rendah, orangnya cukup sibuk sekali, sukar untuk mencari waktu untuk datang memperjuangkan kamu. Tetapi setelah berada di posisi seperti ini, ini memberikan dia ruang untuk datang mencari kamu, meluangkan waktu untuk mencari kamu. Nah teman-teman, pertanyaannya, mengapakah dia merubah pikirannya untuk kamu? Selain daripada energi Ten of Swords, kejatuhan, kelelahan, sekali lagi teman-teman, dia benar-benar lelah di sini, sehingga mencapai sebuah titik di mana dia tidak mengharapkan apa-apa lagi. Tidak mahu lagi mencari orang lain, tidak mahu menghadirkan orang lain di dalam hidupnya, dan dia mulai menyedari ketika dalam posisi seperti ini mendapatkan pencerahan bahawa kekuatan itu datang daripada kamu. Orang ini seperti sudah malas untuk mencari orang lain, tidak mahu lagi bergerak untuk mencari orang lain kerana dia sedar kualitas itu ada di diri kamu. Maka mengapakah perlu dia perjuangkan orang lain? Ini di sini teman-temannya banyak kartu sword yang hadir, yang menunjukkan benar-benar ke arah kartu yang pertama, The Thinking Man. Orang ini yang sebelum ini tidak mengandalkan pikirannya dengan baik, tidak memilih dengan baik, tidak benar-benar berfikir dengan baik, detik ini benar-benar mengandalkan pikirannya 100%. Saya menangkap seseorang yang gagal berfikir di kala itu, benar-benar mengandalkan pikirannya detik ini dan menyedari kamu adalah orang yang dia inginkan. Sehingga dia sudah malas mencari orang lain teman-teman. Kita lihat lagi apakah yang membuatkan dia merubah pikirannya untuk kamu. Wow, The High Priestess. Wow, di sini cukup jelas. Kalian masing-masing sudah tahu sebenarnya. Tidak perlu mendengarkan bacaan. Masing-masing sudah tahu apa yang diinginkan.
Tetapi perbedaannya kalian mendiamkan. Kamu tahu kamu memerlukan dia. Kamu tahu kamu menyayangi dia. Kamu tahu dia adalah seseorang yang kamu cintai. Walaupun ada yang menyembunyikannya ya, dia juga begitu. Di saat kalian berjauhan, tidak berkomunikasi, hubungan yang jedah, ada yang memblokir atau diblokir, masing-masing seperti menghantar koneksi, menghantar energi, ngebatin, menyeru nama masing-masing. Kamu tahu apa yang kamu dan dia lakukan setiap hari? Mungkin ini sesuatu yang tidak kamu sedari ya. Mungkin kalian ini mungkin terlalu ego untuk menerima hakikat ini. Dia sering menyeru nama kamu. Kamu sering menyeru nama dia. Conjuring energy. Tanpa disedar ya, alam bawah sedar kalian, alam prasadar kamu memanggil dia. Dia memanggil kamu. Tetapi ya, begitu aneh sekali ya, masing-masing sudah tahu, tetapi masing-masing menyembunyikan perasaan ini. Ini energi ngebatin teman-teman. Dia ngebatin kamu, kamu ngebatin si dia. Sebenarnya ya, ini lebih ke arah masing-masing ingin menjaga perasaan masing-masing. Menurut kamu dan dia lebih baik tidak mengungkapkannya. Bahawa setelah sekian lama, masih ada perasaan saling sayang, menyayangi. Padahal ya, sudah tahu, tetapi memilih untuk mendiamkannya. Sama ada kalian ya, ingin menjaga hati masing-masing, atau menurut kamu dan dia ya, mendiamkan sahaja lebih baik. Solusi yang terbaik untuk menjaga situasi atau hati masing-masing di sini. Wow, teman-teman, temperance. Saya menangkap perasaan ini masih lagi berjalan ya, tetapi ditahan-tahan. Ditahan-tahan selama ini. Ada yang bermeditasi untuk melupakan, ada yang melakukan senaman, ada yang melakukan yoga untuk menguatkan diri agar dapat melupakan orang ini. Kenyataannya, itu tidak berhasil. Apa yang kamu lakukan menipu diri, menafikan sikap denial, bahawa tidak apalah teman-temannya, apa saja meditasi yoga yang kamu gunakan, kamu masih mengingati dia ini. Tetapi kamu memilih, dia memilih untuk mendiamkan sahaja, untuk menahan diri. Ada pengorbanan ya dari segi cinta kalian. Kerana di sini saya menangkap ketika temperance bersebelahan dengan the high priestess. Ini seperti kondisi yang tidak mahu menyakiti satu sama lainnya. Bersikap seperti mundur daripada koneksi ini untuk menjaga situasi hubungan dengan baik. Menjaga hati masing-masing. Terlihat dengan begitu jelas kamu dengan dia benar-benar ya mencari cara untuk melupakan satu sama lainnya, tetapi semakin kalian mencari cara, tidak ada sesuatu pun yang terhasil ya ke arah itu. Masih lagi menahan rasa di sini, menahan rindu, mengontrol seadanya, tidak mahu bersikap terburu-buru, memilih untuk mendiamkan apa yang dirasakan, walaupun kesakitan itu cukup dirasakan. Di sini, Four of Swords, orang yang menahan rindu, orang yang menahan rasa. Maka ini juga sedikit sebanyak menjelaskan mengapa sebelum ini dia tidak datang memperjuangkan kamu. Seseorang yang mengontrol perasaannya. Nah, semakin ke sini teman-teman, tergerak sebuah pemikiran ya, yang mewujudkan kesedaran yang benar-benar menggerak hatinya untuk datang mencari kamu. Ini saya merasakan ya, ketika seseorang ini datang mencari kamu ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan ungkapan throat chakra ya, kebenaran yang akan terungkap dan akan ada perbualan yang cukup serius yang akan berjalan di antara kalian. Ini ada kaitan dengan throat chakra tadi teman-teman. Orang ini bukan sekadar untuk berjuang untuk bisa bersama kamu ya, tetapi akan menjelaskan situasi hubungan kalian. There will be a very serious talk between you guys ya. Ada sesuatu yang benar-benar ingin dia jelaskan. Apa yang terjadi, apakah kebenaran yang tidak terlihat di kala itu. Dia benar-benar fokus ya dari segi pikirannya kepada kamu detik ini. Maka ini menjelaskan mengapa dia akan datang memperjuangkan kamu lagi agar kalian bisa bersama lagi. Bottom of the deck di sini teman-teman. Tanpa datang memperjuangkan kamu. Selama ini ya, tidurnya tidak pernah lena. Insomnia, tidak dapat tidur malam dengan baik, overthinking, cukup stres dan ada perasaan bersalah yang menghantui dia selama kalian sedang jedah.
Setiap malam teman-teman, berlandaskan rasa bersalah ini ya, dia overthinking dan cukup stres sekali. Selagi tidak bertindak untuk berjuang mendapatkan kamu, selagi itulah dia akan membawa rasa bersalah ini ya, sudah seperti ya, nine of sword ya. Saya tidak tahu guys. Tiba-tiba memberikan saya gambaran ya, sudah cukup lama, dalam 9 bulan atau lebih parah lagi ya, 9 tahun. Penantian yang cukup lama atau lebih lama dari ini. 9 bulan, 9 tahun easily membuatkan dia selagi memendam rasa bersalah ini dan tidak bertindak untuk memperjuangkan kamu, dia tidak akan tidur malam guys. Orang ini bertemankan sepi, membawa rasa bersalah di hati, hidup dengan penuh penyesalan. Maka dia perlu mengakhiri insomnia ini dengan datang memperjuangkan kamu lagi. Baik teman-teman, hari ini saya akan bacakan zodiak yang tertera ya di kartu-kartu ini sahaja. Zodiak yang mendominasi ya, terlihat dengan begitu jelas di sini ya. Datangnya daripada Cancer. Cancer hadir 2 kali guys, The High Priestess and Chariot. Cancer dan Sagittarius sepertinya mendominasi bacaan kita hari ini. Cancer dan Sagittarius. Zodiak lain yang kuat ya, yang terlihat di sini dengan jelas juga ya, datangnya daripada Gemini. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia ya, Gemini, Libra, dan juga di sini sebenarnya tiga-tiga ya, ketika hadirnya Ace of Swords, ini mewakili zodiak yang lebih ke arah elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius sangat kuat dalam pembacaan kita hari ini. Teman-teman, menurut saya zodiak itu tidak penting ya, tetapi kerana ini penting untuk kamu, saya bacakan saja. Okey guys, saya tidak akan membaca zodiak yang tidak hadir ya. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi apakah harapan yang ingin dia wujudkan bersama kamu ke depannya nanti. Seseorang yang sudah merubah pikirannya dan akan berjuang agar bisa bersama dirimu. Kita lihatkan ya, saya akan gunakan kartu yang sama ini. Apakah harapan yang ingin dia wujudkan bersama kamu ke depannya nanti ketika dia ingin berjuang membawa hubungan ini ke level kebahagiaan? Apakah target dia? Apa yang ingin dia capai ketika dia memperjuangkan kamu seperti ini? Wow, benar ya? Chariot, mengejar guys. Tidak ada mobil, tidak mengapa. Gunakan saja teman-teman motosikal yang ada untuk datang mendapatkan kamu. Yang penting, pergerakan dari segi tindakannya. Orang ini benar-benar akan memperjuangkan kamu ya. Ada energi untuk mengejar. Di mana di kala itu, dia pergi, melangkah pergi. Tetapi kini akan datang mengejar demi mendapatkan hubungan ini lagi ya. Hubungan yang baik. Nah, setelah mengejar kamu, dia akan pastikan hubungan kalian baik-baik saja. Dan kamu ini tidak akan atau tidak mungkin dilepaskan. Ini penantian yang cukup lama teman-teman. Sama ada 9 bulan, 9 tahun ya. Angka 9. Nah, saya akan berikan angka-angkanya nanti ya. Wow, di sini teman-teman, setelah berjaya memperjuangkan kamu, ini kejayaan. Hubungan yang berhasil, menjelaskan mengapa di sini kamu akhirnya meraih sebuah impian, meraih sebuah keberhasilan, meraih sebuah kejayaan. Victory. Teman-teman, angka yang ingin saya beri di sini ya, ada angka 9, angka 1, angka 10, angka 19, angka 4, angka 6, angka 16, angka 27, angka 2, angka 7, angka 11, angka 3, angka 2 sudah saya sebutkan tadi ya, angka 8 dan angka 28. Nah, ini angka-angkanya teman-teman ya. Angka-angka ini mungkin sangat penting untuk kamu, tetapi saya menangkap penantian yang cukup lama ya. Mungkin lebih daripada 9 tahun. Sesuatu yang dia harapkan di hatinya ketika memperjuangkan kamu ya. Wow, teman-teman, akan ada kejayaan yang juga melibatkan kelimpahan rezeki. Nah, di sini teman-teman akan ada hoki ya, keberuntungan di saat kalian together again. Ketika dia memperjuangkan kamu ya, mungkin kalian ini seperti sudah ditakdirkan untuk bersama. Akan ada keberuntungan di hubungan ini. Win-win situation. Ketika kamu bersama dengan dia, dia bersama dengan kamu, akan ada kemasukan atau kelimpahan rezeki di hubungan kalian. Nah, ini mungkin ya, rezeki anak-anak seperti itu. Jikalau ada penglibatan kanak-kanak di sini.
hubungan yang akan mendatangkan keberuntungan kepada kedua belah pihak. Baik teman-teman, bagi menutup bacaan hari ini ya, kita buka kartu yang terakhir. Pesan cinta apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu bagi menambat hatimu kembali? Nah, ini mungkin ada kata-kata ya seperti pujukan untuk menambat hati kamu lagi. Kita cuba lihatkan, pesan cinta apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini bagi menambat hatimu kembali. Mungkin juga ada kata-kata yang pernah dia ungkapkan yang masih kamu ingati, seperti itu ya. I'm still trying to move from my past. Nah, ini juga mungkin menjelaskan sedikit sebanyak mengapa selama ini dia mengambil jalan yang begitu panjang, penundaan yang begitu lama untuk datang memperjuangkan kamu. Kerana ada sesuatu yang berkaitan dengan hubungan masa lalunya yang perlu dia settle. I'm still trying to move from my past. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Ini mungkin apa saja ya, tidak semestinya hubungan. Sesuatu yang berkaitan dengan trauma masa lalunya yang perlu dia singkirkan. We both know the risk. Untuk kalian yang menjalani hubungan yang berisiko, dia seperti memberikan kamu peringatan ya. Ada banyak risiko di hubungan ini. Maka perlu bertindak dengan berhati-hati. Kerana kalian berdua, nah ini mengindikasikan the high priestess tadi. Masing-masing sudah mengetahui, tetapi masing-masing menyembunyikan, mendiamkan. Kalian berdua sudah tahu resikonya. Maka ini sedikit sebanyak menjelaskan sekali lagi ya, mengapa dia mengambil waktu yang begitu lama untuk datang memperjuangkan kamu. Yes, spending too much time with friends. Dia akui. Dia sangat mengakui ya, ada kalanya dia banyak menghabiskan waktunya dengan rakan-rakannya, teman-temannya, dan kurang mencari waktu untuk kamu. Ini seperti ungkapan meminta maaf ya. Dia menyadari, ya, spending too much time with friends. Dia perlu merubah ini. Kedepannya nanti, seseorang yang sudah berubah pikiran akan spending quality time dengan kamu. Ini sesuatu yang dia sedari ya. Kamu agak lelah dengan sikapnya yang sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. I know you are tired. Nah, teman-teman, jikalau kamu tidak mengetahui sama ada dia menyedari yang kamu kelelahan di sini, percayalah, dia tahu. I know you are tired. Dia menyedari yang kamu sangat lelah dengan sikapnya, perilakunya, tindak tanduknya. Dia menyedari kamu kelelahan, maka mungkin ada beberapa di antara kamu yang mulai ya, menjauhkan diri. Maka menjelaskan mengapa dia perlu berubah pikiran dan berjuang untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, benar ya, silent treatment. Is this necessary? Kerana beberapa di antara kalian mungkin sedang mendiamkan dia. Nah, dia bertanya melalui pembacaan hari ini. Silent treatment, apakah ini perlu? Nah, ini benar ya. Sebelum saya memusingkan bottom of the deck ya, dia menyedari yang kamu kelelahan. Maka segala perubahan yang kamu berikan ini ya, menggerakkan hatinya untuk berubah pikiran dan berjuang mendapatkan kamu lagi. Tetapi apakah silent treatment ini benar-benar diperlukan? Saya menangkap daripada kartu ini dia agak frustasi ya ketika kamu mendiamkan dia atau memilih untuk tidak berkomunikasi. Mungkin tidak semua yang memblokir, tetapi kamu lebih cenderung seperti menarik diri untuk mendiamkan dia. Udah malas melayan. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan ya. Kepada initial yang hadir ke pembacaan kali ini. I think that's enough ya. Kita cuba lihatkan di sini. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini adalah letter Q, K, T, O, A, C, F, J, S, Z, N, R, W, H, B, U, I, X dan juga letter Y. Saya harap kelihatan teman-teman ya initial ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat walau apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Kerana gagal dalam perjuangan tidak berarti kemunduran dan sikap kita adalah hal kecil yang bisa membuat perbezaan yang cukup besar. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.